Takbir! 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 Saudara-saudaraku sekalian, tanamkan di diri kalian iskariman aubud kalian, hidup mulia. Jangan pernah kendor, jangan pernah turunkan itu. Saudara kita di sana, FPI sudah ada yang mati. Kita siap menyusul. Kita siap menyusul. Insya Allah kita mati dalam keadaan mulia. Membela kebenaran. Yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapapun yang pernah menumpahkan darah, membunuh satu orang saja yang beriman secara sengaja, dia bunuh itu, ya, hati-hati, fajazauhu jahannam, maka kami sediakan neraka jahanam untuk orang itu. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kamu ngomong atas nama HAM, human right, hak asasi manusia, itu kan karena engkau membela orang. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Apakah sama ucapanmu ketika menjadi pembela terdakwa tertuduh dengan menjadi orang yang korban? Bunuh balas bunuh. Kalau dia membunuh, maka dipancung kepalanya. Rombongan Habib Rizik ditembak, Laskar dan Jawara siaga di Petamburan. Ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha adil, dan Allah akan melihat Anda semua. Buat bapak-bapak polisi, kalian saudara kami, turunkan senjata Anda, serahkan ke kami. Untuk anak cucu Anda, tolong dengarkan kami. Buat bapak-bapak ini, sangat hormat kami, Pak. Buat Anda harus terus menjaga. Saudara-saudaraku, sekali lagi, jangan pernah kendor untuk terus menyuarakan kebenaran ini, saudara. Kita tidak akan pernah kendor, jangan pernah mundur. Setelah heboh insiden penembakan rombongan Habib Rizik Syihab atau HRS pada Senin 7 Desember 2020, sejumlah Laskar Pembela Islam atau LPI dan Jawara bersiaga. Ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha adil, dan Allah akan melihat Anda semua. Buat bapak-bapak polisi, kalian saudara kami, turunkan senjata Anda, serahkan ke kami. Pesan Habib Rizik kepada kami semua, lebih baik kami mati dalam keadaan baik daripada kami hidup dalam penjajahan. Di depan gang kediaman Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, Allahumma, anak kata Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celaka, telah di akhirat akan Allah bangkitkan kalian dengan orang-orang Yahudi. Mereka tampak berdiri dan duduk di pos yang ada di depan Jalan Petamburan 3. Mereka nampak berjaga-jaga, memerhatikan setiap orang yang berlalu lalang dari dan ke Jalan Petamburan 3 tersebut. Lawan takkan, maju terus, pergi terus, jangan pernah berhenti, jangan pernah mundur, jangan pernah selesaikan yang perjuangan, maju terus, jangan pernah berhenti, lawan takkan. Saudara-saudara.
Keberadaan HRS hingga saat ini belum diketahui apakah masih berada di kediaman, di tempat lain, atau hendak menuju Mapolda Metro Jaya. Hingga saat ini belum ada aktivitas menonjol di Petamburan, sedangkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar di lokasi. Seperti diketahui, Mapolda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap HRS pada hari ini, Senin 7 Desember 2020. Sedianya HRS bakal diperiksa terkait kasus dugaan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Penyidik kepolisian telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada HRS beberapa waktu lalu. Surat pemanggilan kedua tersebut dilayangkan karena HRS tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama dari pihak kepolisian. Tak hanya Habib Rizik, ada sejumlah orang lainnya yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari ini. 10 orang tersebut yakni Habib Alwi bin Alwi Alatas, Habib Ali bin Abu Bakar Alatas, Kiai Haji Syahid Jorban, Habib Idrus bin Ali Al-Habsi, kemudian Muhammad Irfan, menantu Habib Rizik, Najwa Shihab, putri Habib Rizik, Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Gabri, Hussein Alatas, dan Thohir. Mereka dipanggil oleh Mapolda Jaya untuk pertama kalinya terkait kasus kerumunan di Petamburan. Terkait insiden penembakan, Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Ahmad Sobri Lubis membeberkan peristiwa di Tol Cikampek, tepatnya dekat pintu Tol Karawang Timur, Senin 7 Desember 2020. Sobri menjelaskan kejadian tersebut bermula saat HRS bersama keluarganya hendak menuju acara pengajian subuh yang digelar keluarga inti di wilayah yang tak disebutkan namanya pada Senin dini hari. Bahwa semalam IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Shihab dengan keluarga termasuk cucu yang masih balita akan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi, kata Sobri dalam keterangan resminya pada Senin 7 Desember 2020. Tiba-tiba rombongan HRS itu diadang oleh orang tak dikenal atau OTK di tengah perjalanan menuju lokasi. Ia menduga mereka merupakan bagian dari operasi penguntitan HRS. Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut mengadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal keluarga, kata Sobri. Sobri mengatakan orang-orang yang mengadang rombongan itu melakukan penembakan dan penculikan terhadap satu mobil yang berisi 6 orang laskar. Sampai saat ini, kata dia, mereka yang diculik tersebut masih tak diketahui keberadaannya. Kami mohon doa agar satu mobil yang tertembak berisi 6 orang laskar yang diculik agar diberi keselamatan, kata dia. Di sisi lain, Sobri tak menyebut kondisi HRS dan keluarganya usai insiden tersebut. Ia menegaskan pihaknya tak akan membeberkan di mana lokasi HRS dan keluarganya saat ini. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan keluarga HRS. Karena semalam jelas ada upaya penembakan terhadap rombongan beliau dan sampai saat ini masih 6 orang laskar yang hilang diculik, kata Sobri. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengatakan bentrokan tersebut menewaskan 6 orang yang diduga pendukung Habib Rizik. Menurutnya masa penyerang petugas yang sedang melakukan penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizik pada hari ini. Ia menyebut tindakan penembakan terhadap 6 pengawal Habib Rizik Shihab itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Justru ia, Polri, melakukan tindakan yang terang-terangan melanggar hak asasi manusia, ujarnya. Konferensi pers yang dilakukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron terkait insiden itu menurutnya tidaklah sesuai dengan fakta di lapangan. Itu dari versi polisi, ada beberapa poin yang bisa kita cermati. Pertama, itu sudah ada konferensi pers juga dari ini FPI. Itu kan ada pemutarbalikan fakta, ungkap Ustadz Muhammad Nasrun. Muhammad Nasrun bahkan menyebut peristiwa penembakan itu adalah pembunuhan. Bukan penembakan, itu pembunuhan secara biadab, tegasnya. Terkait poin-poin pernyataan sikapnya, pihaknya mengaku akan membeberkan kepada media pada aksi solidaritas besok. Ratusan massa perwakilan dari sejumlah organisasi masyarakat atau ormas di Kota Makassar bakal mendatangi DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Selasa 8 Desember 2020. Koordinator lapangan atau Korlap Aliansi Ormas Makassar, Ustadz Muhammad Nasrun, mengatakan seratusan massa itu merupakan perwakilan dari 20-an perwakilan ormas yang bergabung Senin 7 Desember 2020 malam. Kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas dan kecaman atas peristiwa penembakan 6 anggota Laskar FPI di Tol Cikampek, Jakarta. Jadi besok Ba'dah Lohor
Kita dari Aliansi Ormas Makassar ingin menyikapi aksi kebiadaban yang dilakukan oleh institusi Polri yang seharusnya melindungi anak bangsa, kata Ustadz Muhammad Nasrun. Karena kita ada protokol kesehatan juga dan merupakan masa tenang pencoblosan. Makanya kita batasi hanya perwakilan ormas yang datang, kata Ustadz Muhammad Nasrun kepada Tribun Senin 7 Desember 2020 malam. Catch 'em all.